Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi semuanya, yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, para pembimbing dan yang saya banggakan pada seluruh peserta lomba debat bahasa Indonesia pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Dea Yuliana dari kelas 12 MIPA 2, perwakilan dari SMA Negeri 1 Langkap Lancar. Di sini saya akan menyampaikan pandangan saya dalam debat solo daring terkait dengan tema pemerintah akan mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan argumentasi secara logis, kritis, dan berdasarkan fakta yang relevan. Saya harap pendapat yang saya sampaikan dapat memperluas sudut pandang kita semua dalam menyikapi isu ini secara bijak dan objektif. Saya berdiri di sini tidak sepenuhnya menolak, namun juga tidak serta-merta menyetujui. Sebaliknya, saya ingin mengajak kita semua melihat kebijakan ini secara jernih. Apa tujuannya, apa solusinya, dan bagaimana seharusnya kebijakan ini diterapkan jika benar-benar ingin membawa perubahan. Dari sisi pemerintah, wacana ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap laju pertumbuhan penduduk, khususnya di kelompok ekonomi terbawah. Data dari BKKBN tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 44% dari keluarga miskin di Indonesia memiliki lebih dari 3 anak. Banyak di antaranya tidak menggunakan alat kontrasepsi karena tidak paham, takut, atau dengan akses yang sulit. Dengan tingginya angka kelahiran di kelompok prasejahtera, maka beban bantuan sosial dari negara terus meningkat. Dalam konteks ini, pemerintah ingin mencegah lingkaran kemiskinan agar tidak terulang. Vasektomi dianggap sebagai solusi jangka panjang karena prosedur ini memiliki efektif lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan, biaya yang hanya 1 kali, dan aman bagi pria. Namun, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat kenyataannya di masyarakat. Mewajibkan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan bisa dianggap pemaksaan atas tubuh seseorang, bahkan melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, program vasektomi masih sangat rendah partisipasinya. Berdasarkan data BKKBN tahun 2022, hanya 0,2% pria yang memiliki vasektomi sebagai metode kontrasepsi. Bahkan dalam bentuk sukarela, masih banyak yang menolak karena mitos seperti pria akan tidak kuat lagi, tidak jantan, atau karena adanya tekanan sosial dan agama. Contoh nyata, di daerah pedalaman Kalimantan dan Nusa Tenggara, banyak keluarga dengan 4-6 anak bukan karena mereka menginginkan jumlah itu, tetapi karena tidak ada tenaga kesehatan yang menyediakan edukasi dan akses, bukan karena kemauan. Di sini saya menawarkan solusi yang lebih adil dan manusiawi, yaitu pertama, dengan intensif berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama, agar informasi tentang vasektomi dan KB bisa diterima secara kultural dan psikologis. Yang kedua, bukan dengan paksaan, tapi intensif. Pemerintah dapat memberikan tambahan bantuan atau program khusus bagi keluarga miskin yang secara sukarela mengikuti program KB, bukan sekedar mengeluarkan aturan. Apa dampak bila kebijakan ini dipaksakan? Menurut lembaga studi dan advokasi masyarakat atau bisa disingkat dengan LSAM, peluang konflik sosial dan gugatan hak asasi manusia bisa meningkat hingga 60% jika kebijakan pengendalian reproduksi dilakukan secara koersif. Sementara itu, pendekatan edukatif dan intensif akan jauh lebih diterima oleh masyarakat dengan potensi partisipasi meningkat hingga 5 kali lipat. Jadi, bukan sekedar efektif,
tapi juga diterima kesadaran. Demikian pendapat dan argumentasi yang dapat saya sampaikan pada debat kali ini. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan dan isu memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dalam menyikapi berbagai persoalan di sekitar kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan, wacana mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial memang berangkat dari niat baik, yaitu mencegah kemiskinan berulang dan mengatur populasi. Namun, kebijakan yang menyentuh tubuh dan reproduksi seseorang tidak boleh diambil secara sepihak, cepat atau memaksa. Solusi bukan pemaksaan, tetapi edukasi, pilihan, dan kemudahan akses. Dengan menghormati hak, melibatkan masyarakat, dan memperluas sistem, kita tidak hanya menciptakan kebijakan yang efektif, tetapi juga adil dan manusiawi. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan atau isu memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dalam menyikapi berbagai persoalan di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Dewan Juri, para pembimbing, dan para peserta lomba debat pada kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan pandangan saya kali ini bisa membuka pandangan kita semua terkait dengan kebijakan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.